Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau ngecek hadiran untuk teman-teman terlebih dahulu ya. Sepertinya teman-teman semua hadir ya. Nggak ada yang sakit. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya ini bukan pertama kali kita ketemu. Pertemuan kemarin juga kita udah bertemu secara tatap maya. Nah, pertemuan kemarin kan Ibu kayak ngejelasin beberapa materi. Ada yang masih ingat nggak sih materi pertemuan kemarin? Satuan, keselarasan, ruang, sama warna. Nah, bagus banget ya. Ada ruang, ada tata, seperti kayak tata letak gitu, warna juga. Terus ada yang mau nyebutin nggak sih contoh produk multimedia ataupun apapun itu berdasarkan dari warna CMYK? Ada yang tahu nggak? Nanti Bu kasih poin kalau ada yang tahu. Nyebutin contohnya. Saya Bu. Boleh, Erin? Itu Bu, spanduk Bu, banner, cover buku Bu. Oke, berarti teman-teman masih nyimak materi pertemuan kemarin, masih ingat juga materi itu apa, dan semoga diterapkan ya ilmunya di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita mulai pertemuan sekarang materi tentang tipografi. Di sini ada yang tahu nggak sih tipografi itu apa? Ada Bu, saya Bu. Boleh dijawab, Tegar? Tipografi itu huruf Bu. Huruf, iya, tentang huruf, ya, tentang font. Mungkin ada juga yang jawab font ataupun tulisan kayak gitu, itu semuanya benar ya. Jadi teman-teman, oke, boleh di next slide. Next slide. Jadi pertemuan sekarang kita bakal ngebahas tentang materi itu, topiknya tipografi. Kita bakal ngejelasin tentang sejarah, fungsi tipografi, prinsip, dan jenis-jenis tipografi. Boleh di next? Kita masuk ke pembahasan tentang sejarah tipografi. Jadi, tipografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari typos dan graphein. Nah, jadi tipografi itu sebuah seni atau teknik untuk penyeleksian dan mengatur font type, point size, terus ada line, dan masih banyak lagi tentang pokoknya tentang tulisan-tulisan kayak gitu lah. Pasti teman-teman juga tahu. Oke, boleh di next slide. Nah, kita bakal ngebahas tentang apa sih fungsi tipografi itu. Jadi, fungsi tipografi itu yang Ibu ketahui, mungkin pasti teman-teman juga banyak yang mengetahui selain yang aku sebutkan. Yang pertama itu ada bisa mengoptimalkan untuk bacaan, terus yang kedua itu ada memberikan informasi kepada pembaca dan juga menciptakan keberadaan suatu kata atau bacaan ya, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya Ibu bakal ngebahas tentang prinsip-prinsip tipografi. Jadi, prinsip-prinsip tipografi itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada legibility atau kemudahan mengenai huruf dan bisa membedakan masing-masing antar huruf. Lalu yang kedua itu ada readability yang merupakan keterbacaan suatu teks. Nah, yang ketiga itu ada visibility atau berhubungannya dengan sudut pandang antara pembaca dan objek. Jadi misalnya di suatu tipografi itu menerapkan prinsip-prinsip tipografi, berarti tipografi itu sukses dan pasti bisa menyampaikan informasi kepada pembaca. Oke, next. Nah, sebelum itu, semoga teman-teman bisa memahami. Bila ada yang ditanyakan nanti di akhir waktu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, Ibu bakal membahas tentang jenis-jenis tipografi. Nah, jadi jenis-jenis tipografi itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada serif. Jadi, huruf serif itu atau jenis tipografi serif adalah huruf yang memiliki ujung pada sudut kakinya. Jadi di bagian ujung itu ada kayak sama semisal kayak kaki yang runcing. Ibu udah kasih contoh di bagian bawah itu ada tulisan serif dan kasih bulat-bulat itu sebagai penanda bahwa jenis tipografi serif. Nah,
Nah, yang kedua itu ada jenis tipografi sans serif, kebalikannya dari jenis tipografi serif. Jadi pembedanya itu cuma sans, berarti tidak memiliki ujung. Jadi kebalikannya serif, sans serif itu tidak memiliki ujung-ujung di bagian kakinya. Oke, lalu next. Lalu yang ketiga itu ada jenis tipografi dekoratif. Nah, jadi misalnya dekoratif apa sih bisa kita dinalarin secara logika dekor kan kayak dihias-hias seperti itu ya. Nah, jadi jenis tipografi juga sama. Jadi jenis tipografi dekoratif itu ya seperti huruf biasanya tapi dimodif lagi, didekorasi atau diberi hiasan ornamen-ornamen yang lainnya. Lalu yang keempat itu ada script. Jadi script itu tulisan yang biasanya itu seperti tulisan yang menggunakan pena atau kayak seperti lukis seperti itulah, jadi mempunyai dimensi tersendiri. Oke, biasanya tuh kayak pakai apa ya? Di undangan-undangan kayak gitu. Jadi semua font atau semua jenis tipografi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Terus Ibu mau bertanya nih ke teman-teman, ada nggak sih yang tahu? Tadi kan Ibu udah ngejelasin tentang jenis-jenis tipografi. Ada yang tahu nggak sih perbedaan dari jenis tipografi serif dan sans serif? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh Yulianti jawab. Kalau serif itu punya kaki, kalau sans serif nggak punya kaki. Nah, oke. Jadi ya bisa sangat dibedakan ya, sangat mudah sekali. Dan biasanya tuh huruf-huruf atau tipografi sans serif itu mempunyai kesan yang simple, terus lebih modern juga. Jadi zaman sekarang itu banyak banget yang menggunakan tipografi sans serif. Nah, oke. Sebentar ya teman-teman. Boleh di next? Ibu ada beberapa, tadi udah kita belajar tentang jenis-jenis tipografi, prinsip-prinsip tipografi, dan fungsinya juga kalian udah tahu ya. Ibu mau ngasih kuis ke kalian, siapa sih yang mau jawab tentang jenis tipografi yang udah Ibu, yang lagi ditampilin, nomor 1 dan nomor 2. Ada yang tahu? Siapa saja yang boleh menjawab ya teman-teman? Saya, Bu. Boleh Yulianti dijawab. Yang pertama itu sans serif bukan, Bu? Oke, bener banget. Plus, bener banget ya. Jadi huruf-huruf maksudnya jenis font Arial, Verdana, Tahoma itu termasuk ke jenis tipografi sans serif karena tidak memiliki kaki di bagian ujung-ujungnya, teman-teman. Yang kedua ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya Bu, saya Bu. Boleh dijawab. Contoh font dekoratif Disney Bu, Joker, Magneto. Ya itu termasuk jenis tipografi dekoratif. Teman-teman itu tuh dekoratif ya kalau kalian lebih ini lagi. Jadi jenis tipografi dekoratif itu sama seperti font-font biasanya tapi didekorasi lebih lanjut lagi. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian, di sini ada yang tahu nggak sih contoh dari jenis tipografi dekoratif? Ada yang tahu? Boleh dijawab? Sepertinya tadi ada yang ngejawab apa gitu? Saya Bu, tadi Bu, saya Bu. Boleh, Erit. Oh, ya Bu, Disney Bu, Joker dan lain-lain Bu. Iya, betul banget ya. Jadi teman-teman harus memahami, bukan hanya memahami, menerapkan. Jadi semua tipografi atau jenis-jenis tipografi itu bisa digunakan asal sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, oke, sepertinya teman-teman udah ngerti semua tentang materinya. Di minggu pertemuan ke depan, di minggu pertemuan bahas tentang mungkin lebih lanjut tentang tipografinya. Jadi kesimpulan yang akan kami sampaikan itu ada jenis-jenis tipografi. Yang pertama itu ada dekoratif, sans serif, serif, dan juga script. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.